Halo, selamat sore semuanya. Oke. Oke, halo. Halo Halo, Kak. selamat sore. Lagi di mana? Di rumah Kak. Kebetulan Di rumah. baru sampai rumah. Terus sampai rumah. Emang dari mana ini tadi? Jadi ada keluar sih, kayak beli sesuatu gitu, terus balik lagi. Oh, iya. Oke, oke, oke. Gitu. Dikit lagi ya, kita baru mulai. Ya. Oke. Tapi ini memang lagi nggak sibuk toh. Yuk Kak. Aman. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol santai-santai aja sih sebenarnya sih. Boleh. Tidak terlalu sangat formal. Oke deh. Eh, Sambil mau persiapan dulu, ada beberapa pertanyaan yang mau ditanyakan Wah. soal mata pelajaran di sekolah. Oh. Oh ya, jadi kayak kenalan dulu gak sih Kak? Maksudnya kayak kalau nggak kenal tuh nggak sayang gitu kan. Jadi Betul. lebih baik kita kenalan dulu. Jadi halo semuanya, halo kakak-kakak. Uh, Ya, ya komunitas yang ada di komunitas dinding sebagai relawan ataupun yang dari luar, thank you banget udah join sekarang gitu. Jadi perkenalkan, nama aku Vanessa. Orang-orang tuh punya dua nama panggilan gitu buat aku sebenarnya. Kalau di sekolah tuh biasa dipanggil Nisa, Vanessa gitu. Cuman kalau gitu. keluarga ya atau teman-teman dekat tuh biasa kayak Ica gitu. Jadi it's up to you guys mau panggil aku apa gitu, Kak Vanessa atau Ica, terserah. Nyaman-nyaman aja, senyamannya kita. Mungkin kalau buat tanya nanti it's fine gitu kan. Jadi kalau nanya nanti nggak kakak yang baju hitam ini gimana ya gitu, kan agak gimana gitu ya jawabnya gitu. Jadi ya kita kenalan dulu ya guys. Dan kalau aku sendiri itu aku masih kelas 2 SMA di Sekolah Dian Harapan yang ada di Ranotana. Mungkin ada kakak-kakak yang tahu gitu. Dan apa lagi ya, kalau aku sih dibilangnya kayak apa komunitas dinding tuh gimana itu, aku tuh waktu itu pernah gitu sama pernah berinteraksi sama komunitas dinding Oke. di 2019 ya. Mungkin kakak-kakak yang udah ketemu aku sebelumnya udah tahu kali ya cerita aku ini udah berulang-ulang kali aku cerita gitu. Jadi aku udah pernah ke komunitas dinding di 2019 dan tenggat aku diberi kesempatan lagi untuk ketemu lagi sama komunitas dinding itu di bulan Maret baru-baru di minggu lalu kalau nggak salah di tanggal 18-an. Itu aku dikasih kesempatan lagi untuk sharing gitu, bisa membagikan hal menarik positif ke adik-adik yang ada di komunitas dinding, ke kakak-kakak relawan yang lain juga gitu sih. Itu long story short gitu ya buat Vanessa. Wow. Udah Oke. kepanjang
emang agak jadi panjang ya cerita. Ya, eh, ya teman-teman live IG, ini kita sama-sama dengan Kanisa. Kanisa sudah menjelaskan sedikit pertama kali gabung 2019 di kelas pengajar. Dan baru kemarin ya sama teman-teman dari Biar Kemarin Harapan juga terlibat dalam kelas mengajar juga. Sebenarnya pertanyaan yang paling pertama adalah pengen mau kenal lebih dekat sih sama Kanisa. Kita panggil Kak ya. iya bang. Soalnya kalau di dinding itu mau usia berapapun itu kita semuanya panggil Kak. Siap. Oke. Kanisa kalau di sekolah bakatnya apa? Apakah Uh, atau di sekolah itu biasa mata pelajaran yang paling disukai apa? kalau aku sendiri apa ya, lebih ke ekonomi kali ya, mungkin aku suka ekonomi sih. Why? Kenapa ekonomi? Karena apa ya, maksudnya Disampaikan dulu kalau gitu. iya iya itu juga sih, maksudnya kalau umumnya tuh kalau aku suka materinya gitu meskipun agak padat, tapi kayak menurut aku ekonomi tuh kayak ngebantu aku untuk lebih realistis dan logis aja sih. Maksudnya kayak apa ya, ekonomi tuh panjang, maksudnya luas gitu jangkauannya. Jadi kalau kita bahas suatu hal di ekonomi gitu, kalau lagi belajar itu tuh bisa merembes sampai ke hal-hal yang lain. Dan menurut aku tuh dari hal satu gitu yang dibahas itu tuh bisa menambah pengetahuan tuh banyak banget. Jadi kayak misalnya kita lagi bahas A nih, terus tiba-tiba ada yang nanya gitu kan, kayak gini, terus ternyata dibuka lagi gitu pengetahuannya. Jadi kayak oh ternyata gini gitu. Jadi kayak ekonomi itu sebenarnya bukan cuma sekedar hitung-hitungannya, tapi itu sih lebih ke aku belajar untuk logis aja. Apalagi soal uang gitu kan kayak agak sensitif gimana gitu kalau bahas uang gitu. Nah, pernah ada pepatah bilang bahwa segala sesuatu tuh membutuhkan uang. Iya betul sih. Iya itu nggak bisa dipungkiri sih. Ya betul. Semua pasti butuh duit. Ini kira-kira kalau Kanisa di keseharian nih soal didikan orang tua, apakah orang tua ngasih kebebasan Kanisa untuk bisa memilih keminatannya sendiri atau semuanya dari orang tua yang milih gitu? Kadang-kala kan kita sebagai anak tuh akan disuruh untuk mau nggak mau tuh kamu harus kayak gini gitu. Apakah orang tua Kanisa itu memberikan kebebasan atau misal sendiri yang manut aja sama orang tua gitu? Kalau orang tua aku gitu kebetulan mereka tuh strict, tapi bukan di soal pendidikan dan kehidupan aku. Mungkin mereka strict di bagian yang mereka tahu itu bagiannya mereka gitu. Tapi kalau untuk privasi aku sendiri, kehidupan aku sendiri tuh mereka support aja sih. Maksudnya ketika aku bilang oh aku pengen join ke ini mah, aku ada dipanggil ke sini, aku gini, mereka tuh kayak yang oh ya udah, as long as itu positif dan bisa apa ya, maksudnya kayak membantu aku juga mengenalkan dunia ke aku, misalnya halnya positif ya, mengenalkan dunia positif ke aku, itu tuh mereka pasti akan fine juga, as long as aku juga tahu batasan aku, kayak mungkin kalau pulang gak boleh kemalaman gitu kan, karena anak cewek, jadi kalau pulang tuh harus tetap ada batasannya. Terus kalau mungkin keluar juga kalau nggak terlalu penting ya mendingan nggak usah lah ya gitu. Itu sih kalau orang tua, nggak terlalu yang kayak paksa kamu harus sekolah ini, kamu harus ikutin gini tuh nggak. Mereka bebasin aku untuk kamu boleh pilih apa aja yang kamu mau, yang penting kamu tahu itu tuh berguna nggak buat kamu gitu sih. Ya, berarti orang tua tahu bahwa Kanisa itu sempat ikut komunitas dinding atau kemarin sempat ikut komunitas itu tahu ya? Iya, yang waktu 2019 Nah, lalu itu aku tahu sih mereka. oke. Gimana respon orang tua ketika tahu anaknya ikut kegiatan dinding? Uh, Orang tua tahu kalau dinding itu di pasar. Iya tahu. Ada kekhawatiran nggak gitu? Uh, Kadang-kadang kan orang tua agak khawatir sih, enggak ya? Enggak sih, karena orang tua aku tuh juga dari kecil tuh mereka tuh latar belakangnya bukan yang old money tajir melintir tuh enggak. Mereka juga merasakan jadi maksudnya kayak bergaul dengan anak teman-temannya mereka waktu di pasar juga, maksudnya mereka tahu gitu. Jadi mereka maksudnya bukan biasa yang kayak ngebiarin, tapi kayak ya udah sih, yang penting tuh kegiatannya positif, yang penting kayak kamu nggak
malak orang aja di pasar, itu tuh nggak apa-apa gitu. Ya, oke. Gini, Kanisa ikut di kelas mengajar itu kali kedua ya, waktu 2019 sama yang kemarin. Nah, Iya. gini, pengalaman kesan apa pertama kali ketika ke kelas dan menghadapi anak-anak yang mungkin di luar ekspektasi ya gitu. Bagaimana kesan pertama Kanisa menghadapi anak-anak waktu 2019 pertama kali ikut kelas mengajar? Kalau 2019 tuh aku agak lupa-lupa ingat. Karena waktu itu kan aku datang sama teman-teman di Duta Genre. Gitu kan. Jadi kayak aku dipanggil dan pas sampai di sana tuh bukan di gedung yang sekarang, maksudnya bukan di tempat yang sekarang, itu kan kayak masih di atapnya gitu atau di rooftopnya gitu kalau aku nggak salah, yang di Di bagian lantai atas. 3. Iya, di lantai 3 benar di situ. Dan waktu itu tuh anak-anaknya juga banyak banget, kayak yang kemarin tuh kalah banyak deh. Dan yang pas aku hadir di 2019 itu tuh anak-anaknya udah kelas besar, bukan kelas kecil lagi. Bahkan ada yang umurnya tuh lebih tua dari aku. Waktu itu kan aku 13, ada yang udah 15, 16 gitu. Ada gitu. Dan karena mungkin udah kelas besar, jadi kayak kayak nggak terlalu susah gitu loh ngaturnya. Kayak kalau waktu itu pun mereka, aku inget banget pas datang, jadi kan aku sama teman dari Duta Genre kan datangnya duluan, terus kita nunggu 10 sampai 15 menit. Pas mereka datang pun mereka tuh kayak bukan yang gerasak gerusuk yang kayak ribut sana sini. Mereka tuh udah tahu mereka harus duduk dengan diam dan tunggu arahan gitu dari kakak komunitas bimbingnya, karena mungkin mereka juga udah kelas besar kan. Oke. Ada hal yang paling unik nggak? Atau perilaku anak-anak ketika itu kan bisa ikut mengajar juga, dampingi berapa anak saat itu? 3 kalau nggak salah. Nah, 3. Dari 3 anak-anak itu tuh mereka gimana? Manis-manis kah? Terus ada yang rewel atau yang susah diatur atau gimana saat itu? Jadi waktu itu aku ingat banget. Jadi waktu pas aku sampai itu tuh ada anak perempuan, dia seusia aku kayaknya. Dia tuh ngegendong adiknya yang masih bayi. Terus dia tuh bawa adiknya buat ikut belajar, meskipun ya maksudnya anak bayi umur 1 tahun 2 tahun mana lah ngerti apa yang kita omongin kan. Maksudnya kayak ya udahlah ikut aja. Tapi dia tuh jagain adiknya tuh jagain banget. Dia tuh kayak bukan yang ketika udah belajar gitu dia nggak fokus ke dirinya sendiri, tapi dia tuh tetap jagain adiknya, tetap ngeliatin adiknya. Itu sih yang aku salut, dan kayak menurut aku tuh itu tuh unik banget gitu. Jadi kayak ketika dia ngelihat adiknya udah mulai rewel, dia bilang ke kita gitu, Kak boleh bentar dulu nggak, maksudnya kayak dia izin bentar, lanjutin ke teman-teman aja yang lain yang ada gitu, aku mau mungkin lihat adikku dulu atau gimana gitu. Jadi dia tuh izin gitu, dia kasih tahu ke kita, dia nggak main nyelonong aja pergi gitu sih. Itu sih yang menurut aku kayak keren ya, maksudnya kayak unik. Aku tuh punya adik gitu kan, umurnya 4 tahun, dan aduh, aku jalan aja ke mall bawa dia tuh kayak aduh capek banget, rewel banget gitu kan, kayak susah banget diatur, terus kayak maunya kesini ke situ. Dan ngelihat yang itu adiknya itu yang gendong anak umur 1 tahun tuh menurut aku tuh kayak keren banget sih, aku salut banget sih, itu unik banget sih menurut aku. Ya, karena memang beberapa anak-anak ini itu bawa adiknya sih sebenarnya. Jadi adiknya di kelas PAUD, dianya di kelas besar. Kalau nggak salah sekitaran lebih dari 1 adik sih yang bawa adiknya juga untuk ikut kelas. Jadi saat itu Kanisa dapat yang cukup sopan ya, atau cukup bisa diatur ya. Ya. Karena ya kadang-kala ada beberapa anak-anak yang, apalagi anak-anak cowok ya, itu kadang-kala itu agak susah sekali untuk diatur gitu. Oke. Yang kemarin ketika Kanisa kedua kalinya sama teman-teman Dian Harapan. Nah, ada hal unik nggak kemarin kalau nggak salah ada pelatihan juga ya sama anak-anak gitu. Yes. Nah, di saat pelatihan tuh ada momen-momen unik nggak gitu? Ada sih, ini jujur aja ini tuh aku sama temanku yang bantuin adik itu, ada 3 kalau nggak salah kan, 3 adik yang kita bantuin buat kerjain parcelnya mereka, buat bucket snack yang mereka gitu. Terus kita pikir mereka tuh bakalan ngejual harganya tuh kayak
yang kita bayangin. Jadi karena parcelnya tuh cuman kayak menurut kita snack aja, jadi kayak ya paling 15-20 ribu lah ya, maksudnya mereka jual ke kakak pembina. Pas dijual aku tuh sama temen gue kayak, hah, 60 ribu, itu kayak mahal banget. Tapi nggak apa-apa sih, aku suka cara mereka menawarkannya. Dan menurut aku apa ya, mereka tuh punya kesungguhan gitu pas mau kerja. Jadi pas lagi proses pengerjaan itu aku sama temanku itu tuh kita cuma ngobrol gitu sama mereka, kita kayak tanya-tanya gitu soal mereka, tapi bucket snacknya ini tuh sengaja aku biarin gitu. Jadi kayak aku pengen lihat mereka tuh kerjain atau enggak ya si bucket snacknya itu. Terus jadi aku sama temanku kayak ngobrol sama mereka, ketawa-ketawa. Pas udah dikasih tahu sama temenku yang MC waktunya tinggal 5 menit, mereka udah kayak langsung gercep banget ngerjain parcelnya. Terus mereka sampai bilang gini ke aku dan temenku, itu kok kakak nggak bantu tuh orang kerjain parcel, cuman ketawa-ketawa terus gitu. Terus kayak aku kayak, oh berarti saya secara nggak langsung, secara sadar pun mereka tahu bahwa mereka punya tanggung jawab gitu untuk kerjain si bucket snack itu. Mereka tahu bahwa oh kita lagi dikasih tugas, nggak seharusnya kita tuh ketawa-ketawa doang, kita ngobrol-ngobrol doang, kita tuh ada tanggung jawab gitu, kita punya kerja yang harus kita tuntaskan. Itu sih yang menurut aku kayak unik dari cara mereka sadar bahwa mereka punya kerjaan. Terus dari cara mereka jual parcel 20 ribu, terus harganya tiba-tiba naik ke 60 ribu, itu juga menurut aku unik banget sih. Aku kayak, bisa ya gitu parcel yang harganya 10 ribu aja misal aku kejualnya 60 ribu gitu. Ya ya. Dan siapa yang beli waktu itu? Dan yang beli waktu itu guys adalah Kak Victor. Oke, iya. Ini Kanisa, di kelas Magaja kan memang ada beberapa anak-anak yang memang di dia sekolah ya. Dan kebetulan kalau nggak salah di yang didampingi Kanisa itu yang kalau nggak salah dia sekolah ya, kalau nggak salah ya, gitu. Nah, bagaimana pandangan Kanisa sendiri secara pribadi sebenarnya sih pengen tahu, bagaimana pandangan Kanisa soal apa ya, anak-anak yang belum bisa menikmati pendidikan formal yang kita tahu bahwa pendidikan formal wajib sekolah 12 tahun itu adalah sesuatu yang wajib sebenarnya sih, tapi kadangkala dalam lapangan atau dalam kenyataannya itu masih banyak anak-anak yang nggak sekolah gitu, nggak seberuntung kita gitu, nggak seberuntung Kanisa, nggak seberuntung Victor juga waktu sekolah. Gimana pandangan Kak Nisa soal itu? Kalau aku sih maksudnya melihat dari keadaan yang ada gitu, aku cukup sedih sih. Maksudnya itu adalah keadaan yang menurut aku memprihatinkan, karena mereka tuh masih anak-anak. Maksudnya mereka tuh adalah generasi muda sama kayak aku juga. Dan ya maksudnya kalaupun mereka kehalang biaya atau mungkin ada kan yang aku dengar kayak orang tuanya mungkin yang kayak nggak mengizinkan buat mereka untuk sekolah, itu menurut aku agak sedih sih, karena mereka tuh adalah generasi muda yang harus kita persiapkan gitu. Dan pendidikan tuh adalah cara gitu, adalah media buat mereka untuk bisa belajar banyak hal. Karena mungkin ada hal-hal yang mereka tuh ya kita bisa bilang pelajaran yang mungkin mereka terima di sekitar mereka, tapi kayak ada hal-hal juga yang mereka tuh emang wajib banget mereka pelajarin, kayak mungkin mata pelajaran yang di sekolah itu kan nggak mungkin kan. Maksudnya mereka kayak lagi jalan-jalan di pasar, terus ada gitu yang kayak bilang, sini dong aku mau ngajarin kamu soal ekonomi, aku mau ngajarin kamu soal matematika, itu kan kayak nggak mungkin ada gitu kan. Jadi itu adalah suatu kewajiban sebenarnya, kita tuh harus menanamkan di pikiran mereka, kita harus ubah mindset mereka bahwa mereka tuh adalah generasi muda gitu. Jadi soalnya waktu aku kasih materi, aku bilang ke mereka, kalian semua di sini tuh adalah orang-orang sukses. Aku yakin 100% kalian semua akan sukses gitu di sini. Dan dari responnya mereka, aku tahu gitu, sebenarnya tuh mereka punya keinginan untuk sekolah. Cuman balik lagi, karena mungkin keterbatasan, karena mungkin orang tua mereka yang nggak mau mungkin mereka untuk sekolah dan lain sebagainya, mereka jadi hilang gitu semangatnya. Mereka jadi kayak, udahlah nggak usah sekolah, atau ujung-ujungnya aku juga disuruh jaga ini sama mama, aku juga disuruh jaga ini sama papa. Jadi itu sih sedih banget kalau misalnya malah 10-20 tahun ke depan generasi kita tuh tidak dipersiapkan dan tidak
tidak bisa unggul gitu untuk menghadapi 10-20 tahun ke depan, karena kan kita tuh nggak tahu kan gitu, maksudnya kedepannya apa yang akan kita hadapi, bangsa kita hadapi. Dan ya orang-orang yang hidup di zaman sekarang tuh nggak akan, hidupnya mereka tuh nggak akan abadi gitu, nggak akan sampai kekekalan. Ada regenerasi gitu, setiap tahunnya pasti akan ada, dan regenerasi itulah yang harusnya kita persiapkan gitu, dari hal-hal kecil, dari kasih pendidikan ke mereka, itu tuh adalah hal yang paling penting buat si regenerasi itu tuh bisa berjalan lancar. Dan ya itu sih bisa mempersiapkan mereka untuk kedepannya. Ya, setuju sih. Karena aset penting Indonesia itu adalah generasi muda. Karena hanya di tangan anak muda lah Indonesia akan dibawa ke depan seperti apa kayak gitu. Oke, 2 kali Kanisa ikut kegiatan kelas mengajar. Kira-kira ada nilai apa sih yang Kanisa dapat gitu? Ada nilai kehidupan apa yang Kanisa dapat atau Kanisa ketika mengalami bersama adik-adik di kelas dinding mengajar, terus ada nilai-nilai kehidupan yang Kanisa dapat yang setidaknya itu mempengaruhi hidup Kanisa gitu. Ada nggak? Kalau mungkin yang aku ikut 2019 lalu, mungkin karena aku masih terlalu muda waktu itu, jadi mungkin belum yang kena sampai ke hati tuh belum gitu. Tapi kalau sekarang setelah aku ikut kelas dinding yang tanggal 18 lalu, itu tuh aku jadi sadar satu hal yang penting, kalau teman aku bilang sih, kalau ternyata jadi guru tuh susah ya. Kita ngajar seseorang tuh susah. Kita ngontrol diri kita sendiri aja tuh susah gitu. Gimana kita mau ngontrol orang lain, apalagi kuantitasnya mereka tuh banyak gitu. Mereka bukan cuma 1-2 orang, tapi mereka ada banyak. Dan dari situ aku belajar bahwa ternyata sebelum aku mau nyuruh-nyuruh dan ngontrol orang lain, atau kayak istilahnya kayak aku mengharapkan orang lain, aku tuh harus bisa mengharapkan dan juga kontrol diri aku sendiri dulu gitu. Jadi kayak coba untuk memanfaatkan diri aku sendiri dulu sebelum aku memanfaatkan orang lain di luar sana gitu. Karena kalau aku sendiri nggak bisa dan nggak kenal sama diri aku sendiri maunya apa dan mau kemana, dan ya apa aku ini gitu, aku nggak akan bisa sih, maksudnya nggak akan juga bisa berdiri di depan adik-adik komunitas dinding, ngajar mereka, kasih mereka materi, itu tuh nggak mungkin bisa. Itu tuh perlu persiapan, dan ya itu sih yang aku pelajarin, harus ada persiapan yang matang gitu untuk diri aku sendiri sebelum aku kasih itu ke orang lain. Oh, gila, keren. Seusia Nisa, Kak Victor waktu sekolah itu belum pernah terlibat komunitas mengajar kayak dinding sebenarnya. Saya tugasnya paling main layangan, main kelereng, dan main-main di luar gitu. Dan ketika lihat teman-teman di Harapan kemarin itu gokil sih, gila habis, keren gitu sih. Mikir kenapa ya nggak dari dulu waktu sekolah melibatkan diri begitu. Dan suatu kesempatan sih buat teman-teman dari Dian Harapan, Kanisa sama teman-teman sudah mengalami apalagi sudah mau berdampak bagi anak-anak di pasar yang membutuhkan dari usia yang sangat muda gitu. Kira-kira harapan Kanisa untuk anak-anak di komunitas dinding 5 tahun mendatang, harapan Kanisa tersendiri untuk anak-anak komunitas dinding. Kalau untuk adik-adiknya ya, ini bukan buat kakak-kakaknya kan, adik-adik dulu. ya, Adik-adiknya dulu. Kalau untuk aku sih, untuk adik-adiknya bukan aku kayak menganggap bahwa komunitas dinding tuh gak baik atau gimana ya. Cuman menurut aku, kalau mereka udah dapat kesempatan justru untuk bersekolah di tempat yang lebih layak, dan maksudnya menerima pendidikan formal selayaknya mereka menerima itu tuh menurut aku jauh lebih bagus. Dan malah akan lebih bagus kalau 5 tahun ke depan mereka akan kayak ada di posisi aku juga kayak gini. Mereka akan sharing, mereka akan ngajar juga di komunitas dinding. Jadi harapan terbesar aku adalah mereka nggak akan stuck aja di komunitas dinding, tapi besar harapan aku mereka akan ketika mereka keluar dari komunitas dinding, mereka tuh bawa dampak yang baik gitu buat orang-orang yang akan mereka temui nanti. Dan mereka akan kembali ke komunitas dinding, ya bukan sebagai anak yang harus diajar lagi, tapi justru mereka akan mengajarkan adik-adik yang di situ gitu. Ya, jadi ada regenerasi ya. Ya, yang dulunya, yang sekarang mungkin mereka diajar,
next 5 mereka tahun mendatang apa mereka ya? yang menjadi pengajar Iya betul. di komunitas ini. Itu sih bukan cuma harapan Kanisa aja, juga harapan Kak Victor juga sebagai pengurus untuk harapannya ke depan mereka yang menjadi pengajar di komunitas dinding gitu. Nah, tadi harapan untuk anak-anak dinding. Nah, sekarang harapan untuk para setiap relawan yang pengen join, uh, kira-kira harapan Kanisa untuk setiap relawan yang sudah terlibat atau yang akan mau terlibat dalam kegiatan kelas pengajar itu seperti apa? Em, ya kalau harapan aku untuk yang sudah ada gitu kayak Kak Victor yang aku kenal beberapa, terus ada Kak Dian juga dan kakak-kakak yang lain, itu sih harapan aku tetap sabar dan semangat gitu karena kalian tuh ya semangat gitu karena kalian tuh lagi dikasih tugas dan tanggung jawab yang besar gitu, kalian tuh dipilih gitu untuk mempersiapkan generasi bangsa, untuk mempersiapkan aset gitu yang Ya. akan dipakai 10-20 tahun ke depan di bangsa ini. Ini tuh sekarang adalah masa kalian, kakak-kakak yang ada di komunitas dinding dan yang mau bergabung pun, ini tuh adalah masa dan waktu kalian untuk kita sama-sama mempersiapkan mereka dan mempersiapkan diri kita juga untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan datang gitu 10-20 tahun ke depan. Dan untuk yang baru join atau yang mau join gitu, itu menurut aku kalian wajib join sih karena kalian tuh bakalan dapet experience dan apa ya, suatu hal yang nggak akan kalian dapetin di tempat lain gitu ya. Ya sih, maksudnya setiap komunitas tuh ada experience dan hal unik yang akan kalian dapetin, tapi ketika kalian ngajar di komunitas dinding, kalian tuh akan ngerasa bahwa kalian akan dipacu untuk mengontrol kesabaran dan juga hati kalian gitu. Kalian akan dituntut kalau ya mereka masih adik-adik, mereka emang butuh dibina dan juga dijaga, diarahin, dibimbing, jangan pakai kekerasan, jangan ada kata-kata yang tidak enak karena ya mereka kan masih anak-anak gitu kan. Misalnya apa yang mereka dengar dari orang dewasa, mereka akan dengar itu dan mereka akan coba-coba gitu. Maksudnya kayak kita ngomong ini ke mereka terus mereka coba-coba ke di luar, dan ketika tanya, oh ini dari siapa, kamu siapa yang ngajarin, oh aku ikut komunitas gini gini gini, itu kan jadi kayak gak enak gitu kan. Jadi cobalah untuk mengontrol diri kita sendiri dan pikirkan terlebih dahulu kalau kita mau ngajar mereka apa sih yang harus kita persiapkan untuk mereka gitu, jangan yang asal-asalan. Hmm. Itu Oke, keren. Ini mungkin yang terakhir ya, Kanisa. Uh, seandainya Kanisa 5 tahun mendatang lihat video ini, kira-kira apa pesan buat Kanisa yang 5 tahun mendatang, seorang Kanisa 5 tahun mendatang, ketika nanti di 5 tahun mendatang Kanisa akan lihat video ini nih, gitu. Apa pesan Kanisa yang sekarang ke Kanisa yang 5 tahun mendatang? apa ya, jujur aku bukan tipikal orang yang memberi harapan pada diriku sendiri. Aku malah banyak memberi harapan kepada teman-teman gitu, maksudnya kayak kasih advice ke mereka. Kalau ke diriku sendiri itu aku lebih yang kayak oh jalanin aja gitu, kamu mau ini tuh ikutin aja kata hatimu. Tapi mungkin satu hal yang penting tuh adalah tolong untuk tetap rendah hati dan tolong untuk jangan gegabah gitu dalam mengambil keputusan, karena kan kadang kalau udah emosi, udah marah gitu, kita udah jadi tinggi hati, udah jadi emosi sama orang, kalau dikasih pilihan kita langsung asal milih gitu tanpa kita pikirin konsekuensinya dulu. Itu sih mungkin kayak lebih tolong untuk dipikirkan dulu gitu, kamu mau ngambil ini tolong jangan gegabah gitu, jangan asal pilih sehingga kamu tidak akan salah gitu ke depan. Ya, siap. Nanti nih 5 tahun mendatang nih video ini akan dilihat oleh Kanisa 5 tahun mendatang dan dia akan ingat kata-kata Kanisa untuk lebih berhati-hati lagi dalam mengambil keputusan. Oke, teman-teman dinding, teman-teman relawan dinding. Jadi relawan dinding itu tidak hanya dari kalangan mahasiswa atau kalangan bekerja, juga ada dari semua kalangan termasuk Kanisa juga dari kalangan sekolahan, anak sekolah. Jadi teman-teman yang pengen tahu, pengen cari tahu, oh hanya mahasiswa ya pengen gabung, tidak. Semuanya kita terima. Kita
open semuanya, siapa saja tuh bisa join. Intinya satu, punya hati yang rela untuk mau melibatkan diri, karena dasar dari relawan ada rela. Jadi kita pengen cari orang-orang yang betul-betul rela untuk berdampak besar bagi anak-anak yang membutuhkan, terlebih khusus anak-anak yang ada di pasar hati. Thank you so much Kanisa, Thank you. sudah sering-seringnya harapan harapan pengurus dinding, Kanisa sama teman-teman di harapan yang minggu lalu sempat datang bisa melibatkan diri lagi, dan akan banyak akan banyak ilmu, akan banyak manfaat, akan dapat pengalaman hidup yang baru lagi, karena kita pun percaya bahwa setiap relawan yang pernah terlibat itu pasti punya pengalaman hidup yang didapat di kelas mengajar, dan dia bisa bawa ke dalam hidupnya untuk menjadi seorang lebih baik lagi ke depan. Dan ingat satu hal, kita hidup itu untuk orang lain juga, tidak hanya untuk diri kita sendiri. Jadi sebisa mungkin kita harus berdampak bagi orang lain, dan juga berdampak bagi orang sekitar. Kadangkala tuh ada yang ngomong kayak gini, kita mau mengubah dunia. Pernah kan dengar kayak gitu? Pernah. Kita mau jadi orang yang mengubah dunia. Nah, mau pengen ngubah dunia, ubah dulu dari orang yang di sekitar kita, orang yang ada di dekat kita, atau orang yang membutuhkan di sekitar kita. Lewat apa? Lewat kegiatan sosial, komunitas reading salah satunya. Jadi teman-teman yang mau join silahkan dia gabung, kita tidak membatasi. Silahkan melibatkan diri, akan dapat sesuatu yang teman-teman akan rasakan sendiri, kayak gitu. Dan semoga banyak relawan baru yang datang ya, Kanisa. Karena banyak kan aja yang sangat membutuhkan relawan-relawan baru untuk bisa gabung terlibat, karena sejujurnya Kak Victor sama teman-teman tidak bisa sendiri. Kita juga butuh banyak sekali relawan, dan banyak sekali anak-anak yang butuh bantuan kita, butuh pertolongan kita, yang butuh juga bimbingan kita dalam pendidikan gitu, sehingga mereka juga bisa merasakan pendidikan seperti apa yang kita rasakan sekarang atau apa yang kita pernah rasakan dulu, kayak gitu. Sebenarnya kita mau ngasih pengalaman sekolah atau pengalaman mendapat pelajaran atau mendapat pendidikan yang layak buat mereka, kayak gitu. Oke, thank you so much Kanisa. Waktunya memang gak lama, tapi pasti banyak manfaat ketika teman-teman lihat live ini. Dan oh iya, sudah informasi juga, hari Sabtu kita ada kelas mengajar, hari Sabtu jam berapa Kanisa? Jam 2, ya nggak sih? Ya nggak sih Kak? Jam 1. Oh iya, jam 1 lah ya. Jam 1. Ya, silakan teman-teman untuk datang dan memberikan itu pengajaran, karena menurut aku juga ini tambahan dikit kali ya Kak. Siap. Kalau kita regenerasi adik-adik yang di dinding, kita juga perlu regenerasi kakak-kakak pengurusnya gitu. Maksudnya bukan kita mengalih posisikan, tapi mungkin ada ilmu-ilmu yang teman-teman atau kakak-kakak punya di luar sana yang kita nggak punya, dan kalian tuh bisa gitu share itu ke adik-adik yang ada di komunitas dinding, dan itu bakalan membantu banget sih menurut aku, karena ilmu baru kan yang bakalan mereka ketahui, dan wajah baru juga, maksudnya cara mengajar yang baru juga, have fun yang baru juga, itu tuh akan menambah semangat mereka juga gitu. Jadi kalau cuman yang dilihat itu doang, kayaknya ya mereka juga kayak aduh jadi malas sekolah gitu dan lain sebagainya. Jadi bosan juga ya? Iya, jadi bosan juga kalau yang dilihat tuh baru-baru, dan maksudnya ilmu yang dikasih juga bermanfaat dan baru, ya pasti akan diterima dan berdampak yang baik banget buat mereka sih. Setuju. Itu tuh kakak relawan. Jadi memang sangat dibutuhkan sekali kakak relawan yang mau join kayak Dinding Menedo gitu. Oh ya, kita nggak ada pendaftaran ya teman-teman. Banyak sih yang nanya kayak gini, Kak pengen join apa syaratnya? Guys, tidak ada pendaftaran, tidak ada, kita isi formulir aja. Hanya datang aja, datang di kelas mengajar setiap hari Sabtu jam 1 siang di Pasar Bersih Hati, tepatnya di kantor Cilacap, di sebelah PAUD. Jadi di sebelah kantor ada PAUD. Nah, di situ kelas mengajar kita. Jadi jangan lupa datang aja. Kalau agak susah atau takut mau datang ke sana, hubungi, bisa DM aja di IG Dinding. Nanti kita akan bantu untuk mengarahkan teman-teman untuk datang di hari Sabtu nanti. Thank you so much sekali lagi untuk Kakak Nisa. Sudah meluangkan waktu. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk ceritanya, dan terima kasih sudah berbagi kepada kita semua, terus kepada relawan Dinding Menedo.
Makasih. Thank Dan you. kita sampai ketemu lagi di Bercerita Jeng episode berikutnya. Thank you, Kak. Bye-bye.